Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Memahami yang kita baca. Bacaan kita terambil dari Injil Markus 12 ayat 35-37 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bahwa banyak orang tertarik mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi motivasi mereka bermacam-macam. Ada yang sungguh-sungguh ingin belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun ada juga yang berusaha menjatuhkannya dengan pertanyaan yang bersifat jebakan. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang balik bertanya kepada mereka yang ingin menjatuhkannya. Ia menanyakan pandangan mereka tentang konsep Mesias yang merujuk pada Mazmur 110 ayat 1 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Sebagai orang Yahudi, tentu mereka sangat meyakini bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri dan bernuansa mesianik. Yesus mempertanyakan bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud, sementara Daud sendiri menyebutnya sebagai Tuanku. Anak tidak mempunyai kuasa atas bapaknya. Lantas, mengapa Daud sangat menghormati Mesias sebagai tuannya? Dalam bagian ini sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa anak Daud merupakan gelar untuk Mesias. Artinya, Mesias itu berasal dari keturunan Daud, namun ia lebih berkuasa daripada Daud. Mesias duduk bukan di sebelah kanan Daud, melainkan di sebelah kanan Allah. Ia melambangkan kemuliaan dan kedekatan dengan Allah. Artinya, Mesias bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi juga figur ilahi. Dengan pertanyaan ini, sejatinya Tuhan Yesus sedang merombak pengertian para pendengarnya akan figur Mesias. Mereka menantikan kedatangan Raja Israel yang akan meneruskan tahta Daud di dunia. Sementara itu, Tuhan Yesus menunjukkan kehadiran kerajaan Allah melalui berbagai pengajaran dan mujizat yang dilakukannya. Mesias bukan sosok yang mencari dan menggulingkan kekuasaan kerajaan Romawi, tetapi menghadirkan kasih karunia dan keselamatan Allah dalam hidup manusia. Orang banyak mendengarkan Yesus dengan senang hati, sebab pertanyaan yang disampaikan Yesus membuat mereka penasaran. Mereka ingin tahu lebih jauh tentang Mesias. Tindakan mempertanyakan keyakinan iman atau isi Alkitab bukanlah sesuatu yang salah, juga tidak menunjukkan kebodohan kita. Justru dengan bertanya, kita akan membangkitkan gairah dan kekaguman kita akan iman yang kita yakini selama ini. Ingatlah, iman kita adalah iman yang hidup, bukan sekedar ayat yang dihafalkan, aturan ibadah, atau hukum yang tertulis. Tetapi kita beriman kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin.